Gue salah lihat nggak sih? Di motor kayaknya nggak ada penumpangnya. Aduh, numpang. Gue bawa anak Bagong. Kalau ada apa-apa lu anak Bagong aja yang lu bawa ya. Iya, enak aja. Aku gak anak Bagong, aku anak mamiku. Yen, itu apa? Putih-putih dekat pohon, Sayen. Itu nangke dibungkus karung. Sudah ayo jalan aja. Alhamdulillah ada rezeki yang cukup untuk ibu. Ya ampun, tiba-tiba hujan. Halo, assalamualaikum Bu. Iya, ini Aini udah mau pulang kok. Iya Bu. Assalamualaikum. Lepasin! Aduh, ya Allah! Tolong! Oh ya Allah, itu hati kaki aku. Aini. Zidan. Ayo. Kamu nggak apa-apa? Hah? Kaki aku kayak sedikit luka deh. Kita ke rumah sakit sekarang. Gak usah Zidan, paling juga diurut. Besok sembuh. Yakin kamu nggak mau diperiksa dulu kaki ini ke rumah sakit? Gak usah. Motor aku. Nanti aku minta tolong orang yayasan untuk bawa ke bengkel. Terima kasih ya. Kita pakai mobil aja. Bisa? Bisa. Sini. Zidan. Aku bantu. John! Johnny! Mana Johnny? Johnny sudah keluar dari penjara kan? Mana? Mana ganti rugi pengobatan anak gua? Hei Johnny. John. Waktu bayar. Bayar utang, cepat. Saya lagi nggak ada duit. Lagian abang tahu sendiri kan, kemarin tuh saya sempat tanggung jawab. Saya sempat di penjara gara-gara masalah ini. John, hukuman lu tuh ringan banget. Hah? Lu sudah keluar dari penjara. Tapi lihat, anak gua masih dirawat. Sekarang gua nggak mau tahu. Lu harus bayar. Jangan pernah main-main sama gua. Bang, udah bang, sabar. Bang, astagfirullah bang, udah bang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ini kamu kenapa sayang? Loh, ini tasnya kok sampai putus gini, kamu kenapa nak? Enggak apa-apa kok Bu tadi. Ayo. Pelan-pelan, sini. Pelan-pelan. Ya Allah Aini, coba ceritakan sama ibu kamu kenapa? Apa yang terjadi sayang? Ini tadi dibegal. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa kok Bu, tapi kan udah ada Jidan yang nolongin aku. Aduh ya Allah, alhamdulillah. Makasih Nak Jidan. Ibu bersyukur Nak Jidan selalu ada untuk menolong Aini. Ibu nggak usah khawatir. Sebisa mungkin saya akan selalu jaga ini. Kamu sih Bang, makanya kalau cari korban tuh lihat-lihat dulu. Bapaknya siapa gitu loh. Mau kemana? Jadi repot kan? Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Kamu harus cari duit buat bayar orang itu. Aku nggak mau ikut-ikutan. Kalau enggak, aku mau cerai. Enggak. Jangan dong. Enggak, aku nggak mau cerai. Udah pokoknya kamu tenang aja. Aku pasti bakalan cari cara. Oke? Bang, mending abang cari kerja deh. Selama abang di penjara, aku yang nge-backup semuanya. Aku sekarang udah gak sanggup lagi bang. Gaji aku tuh pas-pasan. Untuk makanan sehari-hari. Belum lagi nyicil biaya pengobatan korban. Gue bukan nggak mau kerja deh. Kan lo tahu sendiri. Gue selama ini udah usaha. Ya tapi kalau nggak ada yang mau nerima gue kerja gimana? Tahu? Perhitungan banget sih kamu Mil. Kak, aku bukan bermaksud perhitungan. Aku emang udah gak sanggup lagi. Bang, kayaknya mulai sekarang tuh abang harus merubah penampilan sama sikap abang deh. Kalau enggak, warga tuh pada takut sama abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pada mau ke masjid? Kalau mau ke masjid saya ikut ya, bareng. Ngapain lo Jun ke masjid? Dunia udah kebalik apa? Ntar kalau sholat taruh barang jangan sembarangan ya. Ada preman kampung. Bisa hilang tar barang. Bapak-bapak, setiap orang pasti punya masa lalu. Dan setiap orang jahat juga akan punya masa depan apabila mereka benar-benar mau bertobat. Jadi, berilah kesempatan untuknya merubah diri menjadi lebih baik. Nah, tuh. Dengerin. Baik Mas Jidan, kita ke masjid dulu ya. Ya. Jangan sia-siakan kalau sudah punya kesempatan untuk berubah jadi lebih baik. Nggak usah sok nasihatin gue deh lu. Aini? Jidan, aku sengaja nunggu kamu di sini karena aku mau ngajakin kamu ke acara nikahan massal. Yayasan kamu juga ikut nyumbang kan di acara itu? Zidan, tapi kayaknya kamu nggak bisa ikut deh. Yayasan kita kan kerjasama sama salah satu perusahaan untuk CSR-nya mereka. Jadi kita kerjasama untuk bagi-bagi donasi di sekitar sini. Jadi kamu pilih siapa? Mau ikut aku atau mau ikut Aini? Gini aja, karena ini dua-duanya acara dari yayasan, kita bagi tugas. Aini dan Maya, kalian pergi ke acara nikahan. Biar bagi-bagi sepakonya, aku yang urus. Jadi, kegiatan semua hari ini ada perwakilan dari yayasan yang pergi ke sana.
kamu bisa nggak sih jangan jadiin Zidane persaingan kayak gini? Maksud kamu gimana sih? Aku juga mau nanya ke kamu deh, kenapa kamu ngajakin Zidane ke acara nikahan massal? Mau modus atau gimana sih maksudnya? Modus? Aku bukan maksudnya mau modus, cuman yayasan Zidane ini juga ikut nyumbang di acara itu kan? Pokoknya Maya, jangan kayak tadi. Bener-bener kayak anak kecil lagi rebutan mainan, tau nggak? Rebutan mainan kayak gimana sih? Kamu loh yang bikin semuanya jadi kayak gini ya ini. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Aku udah bilang loh sama kamu, aku itu mau deketin Zidane. Jadi aku nggak suka kalau kamu deket-deket sama Zidane. Saya terima nikahnya dan kawinnya Wanda binti Burhan dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana saksi? Sah. Sah. Alhamdulillah. Kamu milih kan? Adiknya si Joni preman kampung itu. Siapa sih yang bolehin kamu kerja di tempat ini? Urusan saya sama abang saya apa ya, Bu? Saya kerja di sini baik-baik aja kok. Gak ada salah apapun. Kenapa jadi ancaman untuk ibu ya? Bu, Bang Joni udah nerima hukumannya di penjara. Maaf, Bu. Tolong jangan membuat keributan di acara ini ya, Bu. Tapi kan dia adiknya preman kampung. Iya, tolong dimaafin ya, Bu. Nanti akan saya kasih tahu. Terima kasih ya, Bu, pengertiannya. Ya udah. Kamu ini gimana sih, Mil? Dikasih kerjaan simpel kayak gini aja, malah bikin ulah. Kerjaan kamu kasih aja ke orang lain. Dan ingat, kamu nggak akan dibayar. Tapi Bu, Udah sana! Bang Joni. Masya Allah. Alhamdulillah banget. Saya ngeliat Bang Joni itu ke musola, adem gitu. Alhamdulillah. Semoga tetap terus istiqomah ya Bang. Iya, mudah-mudahan ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seneng deh ngeliat Bang Joni yang sekarang. Aduh, Bang. Iya, alhamdulillah ini ya semua orang kan berhak untuk berubah jadi lebih baik. Benar. Ya udah, kalau gitu saya mau pamit dulu. Oh iya, hati-hati. Astagfirullah. Gak apa-apa. Ini pleset tadi. Bang Joni nanti hati-hati ya Bang dimanapun Bang Joni berada. Memang untuk kembali ke jalan yang lurus tuh banyak rintangannya dan cukup berat Bang. Iya, makasih. Sayangnya masih belum semua orang dan warga bisa seperti Mas Dani sama Aini. Masih banyak orang yang nggak suka ngeliat perubahan saya. Tambah lagi, masih belum ada orang yang mau nerima saya kerja sama mereka. Saya punya keluarga yang harus dinafkahin. Cuman, ya gitulah. Mana uang saya juga udah mulai habis nih. Sabar ya Bang ya. Iya. Ini deh nih. Aduh. Ya diterima Bang ya. Mas Dani, jangan deh. Saya nggak enak jadinya. Bang Joni, ini ada sedikit titipan. Jangan. Tadi saya nggak minta. Saya cuma cerita doang. Iya nggak apa-apa Bang. Mumpung lagi ada. Oh gitu. Tapi ya seadanya Bang. Mudah-mudahan sih bisa ngebantu. Saya terima nih ya. Iya. Maaf loh, tapi saya nggak minta ya. Nggak apa-apa, aman Bang. Ini kamu pulang juga? Iya. Sini, bareng sama aku ya. Ya. Kalau gitu kita akan. Oke. Ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Joni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya Bang. Iya. Besok Hati-hati kita juga. sholat bareng lagi. Oke, insya Allah. Ya. Mana sih yang kata orang pohon angker itu? Tapi serem juga ya. Pantesan aja banyak kecelakaan di sini. Suasananya serem begini. Mana sih pohonnya?
Apa itu? Dasar lu penakut lu. Kayak ginian doang aja kabur. Wah, ada dompetnya juga. Gue lihat di sini. Oh. Wah, ada duitnya. Banyak lagi. Gini dong bang. Tadi aku mau makan apa aja tinggal ambil. Kamu makan yang banyak. Belum habis. Ya, apa? Wah, kok makanannya banyak banget? Dapat duit dari mana, Bang? Tadi abang di jalan nemuin ada dompet. Dompetnya nggak ada yang punya. Ya udah, abang ambil. Namanya rezeki nomplok. Loh, kok diambil? Kenapa nggak dibalikin? Abang bilang abang nggak sengaja nemuin dompet. Kalau nggak sengaja namanya bukan nyuri. Lagian kan juga orangnya nggak ada. Abang mau balikin kemana? Mil, kamu kalau nggak mau ikut menikmati makanan hasil dompet nemu, bisa nggak? Gak usah ganggu kesenangan orang. Pergi jadi pergi. Udah mau makan nggak? Kalau nggak pergi. Nggak nafsu. Nafsu. Jarang sih makan enak. Oh iya sih. Aku nanti malam punya rencana. Aku mau balik ke jalan seram itu lagi. Aku mau coba begal pakai hantu. Gua keringet dingin nih lewat sini. Ih, ngapain sih lu kalau lewat sini lagi? Lah, mau lewat mana lagi, Yen? Ini jalanan paling deket ke rumah kita toh. Oh, perasaan gue kagak enak. Gue nih lemah jantung, lo tau gak? Apa tuh, Yen? Yen? Lu lihat tuh di atas. Ada apa tuh, Yen? Takut. 1, 2, 3. Ini orang berdua gue takutin sama beginian aja takut lu. Dompet. Yeyen, ini ibu bawain makanan kesukaan Yeyen ya. Yeyen makan biar cepat sembuh, jangan sakit-sakit. Warkam sih sepi lo nggak ada Yeyen ya. Yeyen harus semangat. Bu Nurul bikin Yeyen sedih. Bu Nurul perhatian banget sama Yeyen. Nggak kayak teman-teman Yeyen. Maksud Yeyen teh gimana? Kan ini udah perhatian tuh, udah dipijitin tuh. Biar cepat semuanya. Kenapa teman-teman Yeyen? Kan mereka ada di sini nemeni Yeyen sekarang. Ya? Masa Yeyen pingsan malah ditinggal Bu Nurul? Walah Yen, aku kan takut toh. Lagian aku udah minta maaf sama kamu. Terus aku balik lagi buat nolongin kamu sama warga sih. Masih gak dimaafin toh. Keselip. Tetep aja lu mau cari untung sendiri. Masa temen lagi pingsan ditinggalin. Lu mah kebangetan lu. Takut. Yen, kalau kamu kesel sama Tuti, Iput jangan dibawa-bawa tuh. Pan Iput mah nggak ikut ke pasar malam. Duit kita banyak banget sayang. Coba dong bang. Banyak kan? Pokoknya kita mesti lebih rajin lagi ya. Biar duitnya lebih banyak lagi. Ternyata gampang ya bang.
Nyari duit dari begal hantu. Iya. Tapi harus ada yang bantuin aku. Harus ada yang jadi hantu buat nakutin orang. Jadi aku bisa fokus ke begalnya. Boleh nanti malam aku bakal bantuin kamu. Bagus lah. Ya. Biar kita dapat duit lebih banyak lagi, ya kan? Ada apa nih? Tumben bahagia banget kelihatannya. Rahasia? Iya, udahlah. Kamu gak usah banyak nanya-nanya. Mendingan sekarang kamu berangkat, terus cari kerjaan. Nah, ntar kalau udah dapat kerjaan, kerja yang bener. Cari duit yang banyak, ya. Bukannya kalimat itu yang cocok buat abang ya? Kau bisa ngomong yang lebih sopan gak sama yang lebih tua? Hah? Bang, udah bang, biarin aja. Mil, mendingan kamu cari kerja deh. Kebutuhan di rumah ini kan banyak. Harus bayar ini, bayar itu. Daripada ribet di sini. Sana berangkat. Kurang ajar, Mom. Silakan Mas, dimakan ya. Siap. Iya. Permisi Bu. Ya? Ada apa ya? Bu, saya mau coba kerja di sini, bisa gak? Kamu mau kerja di sini? Kamu tuh adiknya Joni. Saya nggak mau terima kamu di sini. Saya nggak mau ambil resiko. Bu, saya bisa beres-beres kok, cuci piring atau nyediain makanan saya bisa, Bu. Kamu tuh susah banget dibilanginnya. Udah pergi aja. Ih, Maaf, Bu. Permisi. maksa banget sih. Semoga aku bisa keterima kerja deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mau coba ngelamar kerja di sini? Gak ada lowongan buat Joni dan keluarganya. Pergi sana. Permisi, Bu. Oh, iya, Mbak. Bu, saya mau ngelamar kerja di sini, bisa gak? Oh iya, kebetulan, Mbak. Saya lagi butuh karyawan buat cuci piring, Mbak. Beneran, Bu? Iya. Wah, makasih banyak ya, Bu ya. Sebentar saya taruh tas dulu. Bu, Iya, Mbak. saya mau makan di sini pakai telur, tahu sama sayur ya. Oh iya, tunggu bentar ya, Mbak ya. Oh iya, Mbak. Nih, gaji kamu hari ini ya. Makasih banyak ya, Bu ya. Iya, sama-sama, Makasih, Mbak. Bu. Permisi, Bu. Iya, Mbak. Sayang, kamu merinding gak sih? Kok aku ngerasa jadi merinding gitu malam ini? Kayak serem aja gitu. Apaan sih, Bang? Kamu gak usah lebay deh. Udah mendingan fokus tuh. Nungguin target. Lu liatin tuh. Oh iya, sayang. Ada orang. Siap, sayang. Dia makin dekat. Ayo, ambil dompet. Tuh. Dompetnya. Aduh, Bang, pegang, Bang. Mana? Ada nggak dompet? Ada nih. Bang, uangnya banyak banget, Bang. Bagus ya. Kita sekali begal aja kita langsung dapet banyak duit. Udah. Ayo kita cabut. Iya. Hati aja lu ya. Gue kagak habis pikir ya. Kenapa tuh si Tono jatuhnya di tempat yang sama ame kejadian waktu gue pingsan kemarin? Kita nggak pernah tahu yang namanya umur manusia. Ya, bisa saja kemarin dia terlihat sehat walafiat. Sekarang dia udah nggak ada.
ya sama seperti almarhum Tono. Iya sih. Tapi aneh juga sih, kok bisa ya motor Tono nabrak pohon? Atau mungkin ngantuk aja kali ya? Jangan-jangan digangguin hantu kayak aku sama Yeyen toh. Kan di sana jalanannya angker. Iya bener. Emang Bu Tutik pernah digangguin sama hantu? Lah iya, waktu kita itu pulang dari pasar malam, ada kain putih terbang ke pohon gede. Ih, mirip kunti toh. Kata istrinya si Atono, katanya teh si Ate meninggalnya teh setelah ngambil uang gaji. Tapi aneh nate dompet sama uang nate habis gitu, tak tersisa. Waduh, seriusan lo? Kalau begitu berarti duit gue itu hilangnya pas gue pingsan itu dah. Bukan di pasar malam nih. Ya bisa jadi toh ya. Bisa jadi atuh ya nih teh. Apa mungkin yang neror ini semua bukan hantu beneran? Lah masa? Kan jalanannya itu emang angker toh, Dan? Ya bisa aja. Ada yang sengaja manfaatin tempat angker itu buat ngelakuin begal warga kamu sini. Saya rasa saya setuju apa yang dikatakan Nak Dani. Benar, mungkin ini bukan hantu atau yang gaib seperti yang disampaikan sama ibu-ibu. Tapi ini mungkin manusia biasa begal ya Nak Dani? Iya bener. Dani, coba nanti malam kamu sama bapak-bapak yang lain ngeronda di lokasi tempat kejadian. Siapa tahu aja itu memang bukan hantu. Iya, nanti malam aku coba langsung pastiin TKP-nya deh. Aku harus infoin ini ke Bang Joni. Bang, gawat nih Bang. Kenapa? Warga udah mulai curiga sama begal hantu bohongan. Ntar malam mereka mau periksa lokasi kita. Tapi aku yakin deh, warga tuh pasti lagi kebingungan. Karena mereka nggak berhasil ngebuktiin soal dugaan mereka. Tapi aku nggak nyangka deh Bang. Kita begal sampai ada yang meninggal. Ini tempat emang sepi banget sih ya. Namanya juga tempat angker, Dan. Iya, kayak merinding dulu gua. Kayaknya kagak ada apa-apaan di sini. Saya sih emang curiga ini emang kerjaan orang iseng nih, orang jahat nih ya. Kagak ada tuh setan-setanan tuh. Jangan-jangan emang hantu bohongan lagi nih. Iya. Ayo Dan, cek aja. Takut ada yang celaka lagi. Ya Allah. Waalaikumsalam. Dani, gimana? Kamu udah jadi ngecek ke TKP? Udah, Ay. Itu yang muncul hantu beneran. Jalannya itu bener-bener angker. Iya, Bu. Serius? Oh, kalau gitu mah ibu teh nggak mau lagi lewat jalan itu, serem Ambo. Sama toh. Ya udah, Dani sama bapak lanjut ke pos ronda lagi Bu ya. Nah Dani, jangan lupa baca doa ya, baca-baca pokoknya. Iya, iya. Ya, Bu. Kita juga. Bagaimana kalau lu anterin kita dulu pulangnya? Iya, Ibu, Tuti. Ibu jangan lupa baca doa ya. Siap, Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banget. Ayo, abang ini ros banget. Jangan orang yang anterin. Repot banget ya, Bu. Alhamdulillah, walaupun hari ini capek banget, tapi aku dapat uang banyak. Pengen bakso deh. Tapi ntar aja deh, mending uangnya buat Gua, ngapain lepasin punya saya ih? Ini uang ganti rugi karena dulu si Joni sering malakin gua.
Lo nggak usah ikut campur. Kembalikan yang bukan hakmu. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Aku sempat takut banget tadi. Makasih ya, kamu udah nolongin aku. Sama-sama. Bang, katanya kemarin yang waktu malam-malam Dani sama warga kesini untuk ngecek, mereka kabur karena lihat hantu. Sayang, balik aja yuk. Kok pulang sih? Ya, lagian kamu pakai cerita hantu sih. Aku jadi merinding kan. Enggak. Ya hantu itu kan mungkin juga gara-gara kita ngelakuin begal-begal. Apaan sih? Lebay banget. Ya bukannya lebay, gimana juga aku tetap manusia yang sama begituan juga aku takut. Harus kamu mikir. Ini tuh maksud aku malah bagus kalau ada hantu beneran yang gentayangan. Kita gak usah dicurigain, Bang. Ih, serem banget ini jalan. Sayang. Itu ada yang jalan. Siap. Handphone sayang. Bagus. Sayang. Ada sinyal. Duitnya banyak. Masuk. Buru ada warga lagi yang lewat. Yaudah, kamu bantu rapiin ini. Aku tarik dia. Ya, jangan sampai ada warga yang lihat dia pingsan. Oke? Bang, tapi kalau dipikir-pikir, sayang banget gak sih kalau duitnya dikasih buat pengobatan korban? Itu juga butuh duit. Iya sih. Wah. Banyak duit loh. Sekarang bayar. Buat perawatan anak bos gue. Apaan lu datang minta duit? Banyak ngomong lu. Sini. Balikin! Ih, kenapa ditahan di kaki aku? Udah masih dikejar. Ya terus gimana, orang uangnya diambil semua? Ya udah setengahnya kamu kan nggak apa-apa. Ya udahlah kita pulang aja sekarang. Enggak, kita nggak boleh lagi. Ayo, sebangun nggak? Ayo. Duh, kebelet pipis lagi. Kayak pas banget sih momennya. Ya udah deh, tinggal bentar aja. Saya nggak ada motor sih. Siap. Gue salah lihat nggak sih? Tuh motor kayaknya nggak ada penumpangnya. Kamu ngapain sih? Kamu ngapain tiduran di sini? Kamu tahu nggak? Barusan aja aku ditabrak sama motor nggak ada yang nyetir. Mana? Udah sayang. Mendingan sekarang kita pulang aja. Udah dia. Yaudah.
Di tempat lo ngomong angker aja beneran. Ayo kita pergi. Enggak. Bisa. Enggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa gimana sih? Kenapa kok berdarah gitu? Aduh. John? John, lu kenapa? Kok berdarah-darah gitu? Baik-baik aja lo. Tadi gue... Iya tadi... Tadi Bang Joni kena begal. Tapi nggak napa-napa lo. Hah? Untuk lukanya di kepala doang yang berdarah. Iya nggak di kepala doang Bu Ibu. Badannya juga sakit-sakit kan gebukin. Tapi banda lu ada yang hilang? Untungnya nggak ada. Karena tadi ada orang yang datang nolongin kita, jadi begalnya kabur. Alhamdulillah. Udah lu hati-hati ya. Ini lagi rawan soalnya. Udah yuk, Iya. cabut yuk. Makasih ya, Bu Ibu. Yuk, permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin Ari nih, mungkin serem aja kampung kita nih. Aduh, agak habis pikir ya Yan mah. Nih gegara lu nih kagak mau ngeronda nih. Udah korban yang keberapa tuh yang semalam jatuh tuh? Hah? Olo, Dani. Kalau kamu nggak mau ngeronda teh, nanti yang ada korbannya teh tambah loba, tambah banyak gitu. Ibu, ini bukannya saya nggak mau ngeronda, nih ya. Namanya ngeronda nih nggak bisa 1-2 orang. Nah, saya juga harus ngajak warga-warga yang lain. Nah, masalahnya, nih warga-warga nggak ada yang mau, masih pada takut ngeronda, gara-gara kejadian malam kemarin tuh. Gitu. Gimana toh? Iya Nadani, tapi biar bagaimanapun Nadani mesti ngajak warga harus tetap ronda. Biar jangan sampai terjadi hal-hal yang nggak diinginkan seperti kemarin. Harus kuat, harus sabar, kan cowok. Iya Bu Nurul, sebagai laki-laki harus tangguh, apalagi jadi calon menantu Bu Nurul. Siap, nanti malam Dani pasti ngeronda sendiri-sendirian deh Bu Nurul. Aman. Hebat toh Dan. Giliran ada camer aja. Gaya lu paling berani. Kan main dah. Iya, nanti malam Dani pasti ngeronda. Bu, Akhirnya berangkat kerja dulu ya. Hati-hati ya nak. Mari ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum. Lancar-lancar ya sayang. Sayang. Ih, Bang Joni sembarangan aja di naruh tas. Ngapain sih? Itu alat-alat apa, Kak? Kepo banget nanya-nanya. Ya jaga diri lah. Kalau peralatan buat jaga diri, kenapa Kak Helva panik gitu sih? Lagian jaga diri masa pakai kain? Apa ada yang disembunyiin ya? Aduh, sakit banget lagi kepala gue. Lu ngapain sih? Nyempit-nyempitin aja geser terus. Tuh lu lihat sebelah lu tuh, masih kosong. Kamu ini baru didesak tempat duduknya aja udah marah-marah dan ngerasa nggak adil. Gimana orang-orang yang selama ini haknya kamu ambil? Apa itu adil? Gila kali ini orang ya. Oh, lu gak sehat lu.
Mendingan lo cek dokter nih. Ya. Sakit lo. Bang Jon. Malah bengong. Sorry. Sayang, cek. Ini deket, cek. Maya, Oke. besok kalau gitu kamu siapin aja dokumennya. Zidan? Aku harus pergi. Aku ada urusan. Zidan? Loh, kenapa? Kenapa ya Zidan? Padahal dia belum selesai ngomong tapi dia buru-buru banget. Ada apa ya? Oh, Mas Ojek? Mas, ikutin yang itu ya. Mobil yang itu. Ayo Mas. Jangan lupa pakai helm. Oh iya Mas. Buruan Mas, buruan. Lepasin! Lepas! Pak Joni. Kenapa ini bisa tahu ini gue? Kok ini ngenalin Bang Joni? Bang Joni! Bang! Tolong! Lepasin! Bang Joni, lepasin! Tolong! Bang Joni, lepasin! Gue harus kabur. Enggak! Bang Joni, cukup, Bang! Zidan, aku yakin banget itu Bang Joni. Zidan segitu perhatiannya ke Aini, sampai dia tahu kalau Aini lagi dalam bahaya. Tapi dari mana ya Zidan tahu kalau Aini lagi dalam bahaya? Masa beneran cuma karena feeling? Oh, atau mungkin Zidan bukan manusia biasa. Aku bakal cari tahu. Bang, tadi kok Aini bisa ngenalin kamu sih? Dia ngeliat muka kamu gitu? Ya enggak lah. Aku kan seharian pakai ini, pakai penutup muka. Kalaupun sampai aku ceroboh, pasti kamu lebih tahu lebih dulu daripada dia. Kamu juga. Tadi maksudnya apa? Kamu pergi ninggalin aku duluan. Kamu nyelamatin diri sendiri apa gimana sih? Ya enggak gitu. Tadi aku pergi duluan, kan supaya Aini nggak ngeliat aku. Supaya dia nggak curiga, Bang. Terus kalau kayak gini kan aku bisa bantuin kamu kasih alibi. Sekarang Aini ancaman dong buat kita. Enaknya kita apain ya, Bang, si Aini? Bang Joni. Aini kenapa, Bang?
Tadi di jalan ketemu Aini, terus keinget deh, udah lama ya nggak mesen kuenya Bu Nurul. Oke. Aini? Ibu, kamu yakin mau ke rumah Mili sekarang, Nak? Gak apa-apa kok Bu, ini sekarang baik-baik aja. Udah gak apa-apa, Ibu tenang aja ya. Kalau gitu Aini pergi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aini kamu nggak apa-apa? Aini, katanya lu sakit. Lah iya, Ay. Kita ketar-ketir loh sama kamu. Takut kenapa-napa. Gak apa-apa toh? Nih, Bu Tuti bikinin bolu buat Aini. Terima kasih banyak ya ibu-ibu udah nengokin Aini. Tapi alhamdulillah sekarang Aini udah baik-baik aja. Soalnya semalam juga dibantuin sama Zidan. Cuman kalau nggak ada Zidan, Aini nggak tahu deh. Kayaknya nggak bisa sendiri juga. Zidan lagi toh? Dani, mestinya entu ya, semalam lu ada di TKP. Jadi lu yang satset nolongin dia. Nama lu bakalan ada di dalam doa. Bener pisan Teh. Ini mah yang disebut teh jidan lagi kitanya. Iya, kapan Dani. Dani toh? Iya udah kalau gitu Bu, Aini pergi dulu ya. Duh, Ibu mesti tetap khawatir loh Nggak sayang. apa-apa kok Bu, Aini sebentar aja, ntar Aini balik lagi ya. Aini, kalau kamu mau pergi, biar Dani yang temenin ya, Bu Nurul. Biar Dani aja yang temenin, biar aman. Iya boleh Nak Dani. Tapi sebelum pergi sebaiknya kita makan siang dulu aja, yuk. Aini tadi udah sempet makan, nggak apa-apa Ibu sama ibu-ibu yang lain aja makan di dalam. Ibu juga udah masak. Ya, Aini berangkat dulu ya Bu. Assalamualaikum, Aiden. Waalaikumsalam. Iya Bu, aman. Pokoknya aman dan. Ini ya Zidan, data-datanya nih bisa kamu cek-cek lagi aja. Zidan, aku mau nanya sesuatu deh. Kemarin yang sehabis kamu anterin aku pulang, kamu langsung kayak buru-buru banget gitu. Itu ada apa ya? Soalnya kan kamu ngomong aja belum selesai sama aku. Aku kebetulan ada urusan mendadak aja. Kita sholat dulu yuk. Nah ya. Ya? Kita sholat dulu yuk. Iya. Ayo. Kita ajak anak-anak supaya kita bisa sholat berjamaah. Yuk. Assalamualaikum. Bang Joni. Bang, Ya, ada apa? Aini mau nanya sama Bang Joni. Semalam yang ngebegal itu Bang Joni kan? Aini. Tenang dulu, Ai. Emang kamu udah yakin? Aku yakin banget Daniel. Tinggal dijawab jujur aja Bang. Sebenarnya itu abang kan? Begal gimana sih ini? Orang saya aja sama istri saya di rumah kok. Kita nggak kemana-mana kan? Iya, lagian kan kamu tahu, Bang Joni juga habis dibegal, masih masa pemulihan. Ngapain keluar rumah? Semalam mereka kan pergi dan pulang tengah malam. Lagian semalam mereka juga ngakunya habis ketemu Aini. Ngapain pakai bohong segala? Ya udah Bang, kita masuk aja yuk. Abang kan masih harus istirahat. Ayo.
Ini. Mil, sorry tadi gak sengaja dengar obrolan kamu sama Bang Joni. Mereka emang keluar tengah malam dan pulangnya emang larut. Aku ngerasa emang ada yang disembunyiin. Cuman aku nggak tahu itu apa. Mil, kamu bisa bantu aku nggak untuk cari tahu sebenarnya apa sih yang lagi terjadi? Setelah kamu temuin apa yang kamu curigain, kamu kabarin aku. Ya udah, nanti aku akan coba bilang ke kamu ya. Makasih banyak ya, Mil. Hati-hati ya. Ya. Emangnya kamu benar tuduhan kamu tadi ke Bang Joni? Aku yakin banget, Dani. Tadi kamu juga nggak denger Yanti bilang sama Mili. Kalian bilang ke Aini kalau kalian semalam di rumah aja. Kamu tuh ngomong apa sih, Mil? Jangan pura-pura nggak ngerti, Kak. Aini ngomong apa ke kalian? Sampai kalian bisa bohong kayak gitu? Oh, tadi Aini tuh salah sangka. Mil, kamu dengerin abang ya. Kamu tuh jangan gampang kehasut lah sama orang. Apalagi orang kayak Aini. Udah jelas banget Aini tuh gak suka sama keluarga kita. Jadi kamu gak usah gampang ketipu lah sama dia. Ya? Lagian ya, Aini tuh emang tipe orang kayak gitu. Dia suka nuduh orang sembarangan. Nuduh? Nuduh apa, Bang? Udah deh, kamu nanya terus dari tadi. Mendingan siapin makan siang buat kita bertiga. Yuk, Bang. Yuk. Keren. Yuk. Mil. Kamu nggak mau kemana-mana kan? Enggak. Kenapa? Ya udah, nggak usah pergi-pergi ya. Kakak ngantuk, mau tidur. Bang Joni juga lagi tidur. Gue kayaknya masih curiga deh sama mereka. Kayak yang ada disembunyiin. Ih, Bang Joni sembarangan aja di naruh tas. Ngapain sih? Itu alat-alat apa, Kak? Kepo banget nanya-nanya. Lu jaga diri lah. Abang kamu kan kemarin habis dibegal. Kayaknya di tas itu gue bakal bisa dapetin jawabannya deh.
Buat apaan sih ini? Apa ya? Sini. Milih. Ngapain kamu? Hah? Kamu tuh mau ngapain sih, Mil? Kamu benar-benar ada yang nggak tahu diri ya? Kamu ikut abang sih. Mau kemana bang? Kemana Ikut bang? abang. Bang mau kemana? Sini. Bang. Masuk kamu. Bang jangan dikunci dong Masuk. bang. Bang buka pintunya jangan dikunci. Bang buka dong bang pintunya jangan dikunci kayak gini. Assalamualaikum, Milih. Aini, mau ngapain lo? Aini mau nyari Milih. Iya, Milih ada di dalam. Ya lo panggil sendiri aja, dia ada di kamar. Iya, permisi ya. Sana kamarnya. Mil? Ay, lari, ay! Ay, pergi! Mau kemana lu? Hah? Lu mau kemana? Lepas! Ikut! Enggak! Lepasin saya! Diam! Iya! Tolong buka pintu. Diam, Aini! Masuk! Enggak! Masuk! Lepasin! Enggak! Bang jangan dikunci. Bang jangan dikunci bang. Buka! Buka pintunya! Ya ampun, tapi kamu gak apa-apa Mil? Aku gak apa-apa Ay. Alhamdulillah. Ay maafin aku ya Ay. Gara-gara aku kamu jadi kekurung di sini. Udahlah bang, kurung aja mereka di dalam. Biar mereka nggak ganggu kerjaan kita nanti malam. Ay ternyata benar Ay, dugaan kita selama ini kalau misalkan yang begal itu ulah kakak ipar dan abang aku. Iya, Mil, kamu jangan nyalahin diri kamu sendiri karena ini bukan kesalahan kamu kok. Terus gimana dong, Ay? Mendingan sekarang kita cari cara gimana bisa keluar dari sini. Ya, Kita coba cek jendela aja gak? Oke, yuk.
Malam ini kita harus dapat uang yang banyak, Bang. Supaya nanti kalau kita harus pindah dari kampung ini, kita tenang. Karena kita punya uang. Udah, ayo. Kenapa sih? Aduh, nggak tahu, kaki aku sakit banget. Ya hari ini kita nggak usah buka dulu deh. Ya nggak bisa dong, Bang. Kalau libur terus gimana mau dapat uang? Ayo yuk, bisa kali. Ini digerakin aja nggak bisa kaki aku. Ya udah deh, yuk. Kamu bantu aku. Tunggu. Nel, kayaknya kamar aku udah nggak bisa dibuka lagi deh. Semua jendela tuh kekunci. Ya Allah, tolonglah kamu. Semoga engkau mengutus seseorang untuk datang dan menyelamatkan kami, ya Allah. Aini, Jidan, kamu kok bisa tahu kita ada di sini? tadi aku ke rumah kamu dan Bu Nurul lagi panik karena mendadak kamu hilang dan gak bisa dihubungin. Aku feeling kalau kamu lagi nyelidikin soal begal hantu itu. Jadi aku kesini. Kalian gak apa-apa? Kita nggak apa-apa. Makasih Jidan. Kedatangan kamu ini seakan kamu bisa mendengar kata hati aku. Pulang jadi nggak buat apa. Kamu ngomel aja bisa berhenti nggak sih ngomelnya? Kamu nggak lihat apa badan aku sakit semua? Harusnya kamu bisa lebih hati-hati dong. Ceroboh banget sih jadi orang. Iya oke hati-hati, tapi aku udah bilang aku nggak tahu. Masuk ah. Bang Joni, apa? Sudahi semua kejahatan yang kalian lakukan. Semua perbuatan yang merugikan dan menyakiti banyak orang. Kita juga ngelakuin ini karena nggak ada pilihan. Kita tuh terpaksa. Kita tuh terus-terusan diteror sama orang tua korban, minta ganti rugi. Apalagi Bang Joni udah jadi mantan napi. Susah dapat kerjaan. Baik, saya akan bantu kalian dapatkan pekerjaan. Asalkan kalian berjanji untuk insaf dan berubah. Iya. Kita janjikan ya. Kita janji bakal berubah. Kita juga nggak mau ngulangin ini semua lagi. Oke. Kita kasih kesempatan untuk kalian berubah. Makasih. Makasih ya Aini. Makasih ya, Aini, Zidan. Tapi kok aku nggak percaya kalau Kak Helva sama Bang Joni akan berubah secepat itu. Billy, gak ada salahnya kita memberikan kesempatan untuk orang lain berubah. Semoga aja mereka benar-benar bertobat. Suami gak berguna banget sih. Kak, sabar. Bisa nggak? Bisa. Lihat tuh abang kamu. Usahain.
Kak, udah Kak, sabar. Mungkin ini teguran dari Allah atas perbuatan kalian selama ini. Gak usah tahu deh kamu. Ini gara-gara abang kamu, kita jadi susah. Aku tuh capek gak punya duit. Aku mau cerai aja. Sayang, jangan dong, jangan cerai dong, sayang. Kamu kan tahu aku sayang banget sama kamu. Pokoknya kita nggak boleh cerai. Aku cinta sama kamu. Ya udah gini aja. Aku bakal ngelakuin apapun buat kamu. Tapi kita nggak boleh cerai ya. Kalau perlu aku begal sekarang. Astagfirullah Bang, istighfar Bang. Tadi kan kalian udah janji bakal taubat, nggak kayak gini lagi. Kok sekarang malah... Jangan bilang yang kalian omongin itu bohong. Menurut kamu kira-kira gimana? Aku tuh malas ngeladenin orang-orang yang sok suci kayak mereka. Ribet, kayak nggak pernah bikin dosa gitu. Nasehatin orang. Ya udah kita pergi aja sekarang ya. Kita begal sekarang ya. Oke. Ayo. Nah udah ayo. Bang. Kalian tuh harus berubah. Kalian harus sadar apa yang kalian lakuin itu ngerugiin orang lain. Dan lu ribet banget ya. Hah? Lebih baik sekarang kita ambil tali. Kita ikat dengan anak. Diam bang. Terus kita lakban mulutnya. Ayo. Bang. Ayo bantu. Bang. Udah ikut. Aduh, kok kenapa ya? Aini belum pulang-pulang. Apa Jidan belum ketemu sama Aini? Saya benar-benar khawatir. Aduh, Aini anak perawan satu nih bikin khawatir emaknya aja. Kalau dia khawatir, pun kita juga ikut khawatir. Walah ini anak gadis kok keluar malam-malam. Kalau ada apa-apa piye toh? Ih, Bu Nurul, emang nate Aini teh henteu izin gitu mau pergi kemana? Kalau Aini hilang kayak gini kan semua orang jadi khawatir. Soalnya tadi Put, Aini pergi kayaknya ibu lagi tidur jadi dia nggak sempet pamit. Aduh. Apa jangan-jangan Aini lagi nyelidikin soal Bang Joni sama Mbak Helva yang jadi hantu begal lagi? Hah? Beneran kan? Enggak. Maksudnya, enggak, ini salah paham. Maksudnya, enggak gitu maksudnya. Ya udah, jadi selama ini si Helva sama si Joni yang jadi begal di kampung nih. Kagak bisa didiemin nih mah. Kita kudu sidak ke rumahnya. Kalau perlu kita usir dia dari kampung sini. Nyok. Jangan. Setuju, Belgedes tenang tau bikin rusuh aja. Ayo Yan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aini. Ya Allah Aini, kamu dari mana? Buat ibu panik aja. Maaf ya Bu, Aini udah bikin ibu khawatir. Aini juga pergi nggak bilang-bilang sama ibu. Najidan, makasih ya udah antarin Aini pulang. Alhamdulillah. Aini, jadi benar si Helva sama Joni itu yang kerok selama ini yang jadi begal di kampung ini. Kata siapa Bu Yeyen? Dani, lain kali dijaga omongannya. Jangan sampai bikin warga jadi gempar kayak gini. Iya, ini maafin ini keceplosan. Aduh, lupa. Jadi bener nih si Helva sama si Joni yang keroknya. Maaf Bu Yeyen, ibu-ibu. Tapi Bang Joni dan Mbak Helva, insya Allah dia mau bertobat. Dan kita doain aja semoga tobatnya memang sungguh-sungguh. Ya eleh, Aini. Orang kayak mereka mah kagak bakalan tobat. Palingan juga tobat-tomat. Bentaran tobat, besok kumat. Yeyen, udah jangan suuzon. Terus kumaha tuh sama korban-korbannya? Siapa yang bertanggung jawab? Mama. Udah. Kamu siapin itu di situ aja tuh. Biar aku yang gantiin kamu begal. Sayang. Tapi kan aku mau buktiin sama kamu. Aku cinta sama kamu.
Udah aku percaya. Udah, keluarin speakernya buruan. Keluarin batang hidung lu! Joni! Ibu-ibu! Sabar. Jangan anarkis, kita bisa panggil baik-baik ya. Tunggu sebentar. Aduh, jangan ada sabar-sabar lagi. Kalau kagak ada yang nyaut, dobrak aja pintunya. Ya Allah. Mili. Ya Allah. Aduh, kenapa bisa kayak gini, Bil? Aku buka ya pelan-pelan, sari-sari. Buka ayo, Kak. Kok bisa? Aduh. Dah. Ay, Bang Joni sama Kak Helva mau ngebegal orang lagi. Kita harus buru-buru ke sana, Ay. Udah lagi. Udah, yang laki-laki kejar, buru. Kejar Bang. Minggir. Yen bener atunya. Ini nggak apa-apa, manusia dua teh menjelang hak pisan. Iya. Tapi lu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok, Bu. Aku nggak apa-apa. Bang Joni. Warga nyariin kita, Sek. Bang Joni. Itu warga nyariin kita. Warga. Bang Joni. Kabur, Bang. Ini dia nih. Bang Joni. Bang Joni. Woi. Kalian kemana Bang Joni? Warga. Bang Joni. Siapa, Bang? Astagfirullahaladzim. Bang Joni. Ayo. Lu pada nyadar kagak sih? Ini Warkamsi yang nganterin ke pemakaman dikit banget. Bener pisan kamu teh Yen. Emang nate warga pada kemana atunya? Ih, lu pakai nanya pada kemana? Nggak kemana-mana. Tapi gue yakin nih Warkamsi masih pada kesel sama kelakuan tuh manusia dua semasa hidupnya. Makanya pada nggak ada yang mau nganterin ke pemakaman. Ya gimana gak marah toh Yen? Orang dia menjelang kematiannya aja berbuat dosa. Siapa yang mau ngangkat mayatnya ke dalam kuburan toh? Bener Tante Yen. Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya harap tenang, jangan ada yang panik. Kita di sini bersama-sama, ya. Jangan ada yang takut di sini. Aduh, ini
gimana jangan takut sih? Udah jelas-jelas nih penghuni kawasan sini nih hantunya marah tuh. Jadi dia keluar mau balas dendam gara-gara dulu tempatnya dipakai buat pangkalan kagak bener. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan abang dan kakak ipar saya selama masih hidup. Saya minta tolong dengan kerendahan hati, Bu, Pak, untuk bantu pemakaman ini sampai selesai. Terus, kalau hantunya nongol lagi gimana? Iya, gimana toh? Berani pada ngadepinnya? Kayaknya hantu penunggu sini nggak ikhlas deh. Kita nguburin si Joni sama istrinya di sini. Iya betul tuh. Sebaiknya kita berdoa bapak-bapak ibu-ibu. Karena hanya dengan doa yang bisa melindungi kita dari gangguan apapun. Dan saya rasa kita nggak perlu takut. Karena sesungguhnya mereka itu juga adalah makhluk Allah. Yaudah. Abang-abang, bapak-bapak, kita angkat lagi kerandanya. Soalnya kita harus buru-buru makamin. Ayo. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.